Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Boy Missing. Film ini telah dirilis pada tahun 2016 di Spanyol. Film ini juga memiliki plot twist yang cukup greget. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang berlumuran darah. Terlihat ia sedang berjalan sendirian di tengah jalan. Kemudian ada seorang pria yang turun dari mobil dan langsung membawa anak kecil tersebut ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, anak tersebut diperiksa dan hasilnya dia mengalami syok walaupun tidak ditemukan luka fisik. Setelah itu, seorang polisi datang dan polisi ini bernama Ernesto. Dia datang bersama rekannya yang bernama Carreno. Mereka menanyakan apa yang terjadi pada anak itu dan mereka pun bersedia mengantarkannya ke rumah anak itu. Akan tetapi sang anak tidak mau menjawab. Kemudian Ernesto pun menemukan di mana anak itu bersekolah. Terungkap bahwa anak itu bernama Victor De Lucas yang masih berusia 6 tahun. Dan si Victor ini sudah beberapa hari terakhir tidak masuk sekolah karena sakit. Diketahui bahwa ibu anak ini bernama Patricia De Lucas. Ia berprofesi sebagai pengacara. Terlihat ia baru saja selesai menangani kasus kliennya yang bebas dari penggelapan dana. Kemudian sang ibu mendapatkan kabar bahwa anaknya membolos sekolah dan kini sedang berada di rumah sakit, sehingga dia pun bergegas ke rumah sakit tersebut. Dia pun bertemu dengan Ernesto dan dia menjelaskan jika anaknya tidak bisa mendengar, sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari pihak kepolisian. Scene pun berpindah yang memperlihatkan Victor yang sedang diwawancarai oleh ibunya. Victor pun kemudian mengaku bahwa ia tidak masuk sekolah karena ada seorang pria asing yang menghampirinya sebelum akhirnya dia pingsan. Kemudian yang dia ingat bahwa dia dibawa ke sebuah ruangan gelap di tengah hutan. Dia berusaha melarikan diri lewat jendela dan berlari sejauh mungkin. Polisi pun melacak wajah sesuai dengan ingatan Victor dan hasilnya mereka menemukan wajah Carlos Coronas alias Charlie, mantan narapidana yang baru bebas 3 tahun silam. Ia didakwa atas pencurian dan penyerangan dengan motif karena uang. Scene pun berpindah lagi yang memperlihatkan Charlie didatangi oleh polisi di rumahnya dan istrinya pun sangat terkejut. Mereka pun diinterogasi petugas tersebut. Dan singkat cerita karena kurangnya bukti, Charlie pun akhirnya dibebaskan. Berita ini pun tersebar di televisi hingga terdengar oleh seorang pemilik sabung anjing, yang dimana itu tempat Charlie bekerja untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kemudian pria tersebut menelpon Charlie agar segera menyelesaikan kasusnya. Karena hal itu membahayakan dirinya yang membuka usaha ilegal sabung anjing tersebut. Scene berpindah lagi yang memperlihatkan Charlie terlihat sedang memata-matai di sekitar rumah Patricia. Patricia yang geram melihat Charlie yang bisa berkeliaran bebas di luar sana. Dia akhirnya mendatangi seorang pria yang bernama Raul dengan maksud dan tujuan untuk meminta bantuan agar Raul mau menyuruh anak buahnya untuk memberi sedikit pelajaran kepada Charlie yang telah menyerang anak mereka. Karena Patricia tidak percaya kepada polisi. Dulunya Raul adalah klien Patricia dan Victor ternyata adalah anak mereka. Raul baru saja mengetahui bahwa ia memiliki anak dari Patricia. Ia pun merasa kecewa karena ia tidak diberitahukan hal itu. Raul sempat menolak permintaan Patricia dan dengan segala rayuan dan gombalan yang dilontarkan Patricia, akhirnya Raul bersedia membantunya. Di sisi lain, istri Charlie mengaku pada polisi bahwa suaminya pagi itu sedang sabung anjing. Dan setelah itu dicek di CCTV, Charlie memang ditemukan pergi ke sabung anjing. Sehingga polisi menduga Victor telah salah menunjuk tersangka. Dan setelah dibujuk, akhirnya Victor mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Victor akhirnya mengaku bahwa ia mengarang semua cerita itu. Dengan kata lain, Charlie memang tidak bersalah. Patricia yang mengetahui kenyataan tersebut, dia lantas buru-buru menghubungi Raul dan meninggalkan pesan kepada pria itu agar menghentikan serangan terhadap Charlie. Scene berpindah yang memperlihatkan orang suruhan Raul sudah terlanjur membuntuti Charlie hingga ke tempat sabung anjing. Di sana mereka memukulinya habis-habisan dan tak lama kemudian terdengar suara tembakan. Setelah Patricia mengobrol berdua dengan anaknya,
Ia lantas memberitahukan kepada polisi apa yang terjadi terhadap anaknya. Ternyata Victor mengalami pembulian yang dilakukan oleh teman-teman sekolahnya, sehingga ia tak mau masuk sekolah lagi. Teman-temannya mengancam Victor agar tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun, termasuk kejadian pada malam itu, karena sebenarnya yang menyelinap ke rumah Victor adalah salah satu dari pelaku pembulian, yaitu Daniel, yang datang untuk mengancam Victor. Scene pun berpindah yang memperlihatkan Daniel akhirnya diamankan oleh petugas. Sementara itu Patricia mendapat telepon dari orang suruhan Raul. Mereka mengatakan target sudah terlanjur terbunuh, sehingga kini Patricia dalam bahaya karena mau tidak mau dia juga akan terseret dalam kasus tersebut. Lalu pria utusan Raul itu meminta tebusan biaya 6 juta kepada Patricia. Scene berpindah lagi yang memperlihatkan Patricia geram kepada Paul lantaran melibatkan dirinya. Kemudian dia memohon kepada Raul agar ia tidak terseret dalam kasus pembunuhan Charlie karena dia hanya menyuruh memberikan pelajaran, bukan membunuhnya. Akan tetapi Raul lebih mementingkan keselamatan dirinya dan keluarganya. Scene berpindah yang memperlihatkan istri Charlie yang tengah hamil telah melapor kepada polisi bahwa suaminya belum pulang-pulang dan dia tidak tahu keberadaan suaminya, sehingga dia meminta bantuan kepada Ernesto untuk menemukan suaminya. Dan setelah itu mereka mengecek CCTV di tempat Charlie bekerja. Polisi mencurigai lantaran Charlie masuk ke dalam gedung, tetapi dia tidak kunjung keluar. Begitupun dua pria yang mengendarai motor yang ikut masuk ke dalam gedung itu namun tidak kunjung keluar. Polisi kemudian mendatangi lokasi dan masuk ke sebuah toilet di sebuah gedung di sana. Mereka menemukan sidik jari Charlie di mana-mana. Polisi kemudian menemukan lubang jendela yang mungkin jadi jalan keluar mereka. Ernesto pun mengerahkan timnya untuk mencari tubuh Charlie. Setelah dilacak, terduga pembunuhan Charlie adalah dua pria berbahaya yang diketahui terakhir berkontak dengan Raul sebelum terjadi pembunuhan. Dan polisi agak sedikit terkejut ketika mengetahui bahwa Raul adalah pria yang bebas dari tuduhan pemerasan 10 tahun silam dengan pengacaranya yang sudah tidak asing lagi, yaitu Patricia De Lucas. Lebih terkejutnya lagi saat mereka mengetahui bahwa Raul dan Patricia sedang berhubungan akhir-akhir ini. Scene berpindah ketika polisi datang ke tempat Raul untuk pemeriksaan. Raul lalu melarikan diri dan berhasil lolos. Scene berpindah yang memperlihatkan Victor bersama pengasuhnya diasingkan di sebuah tempat oleh sang ibu. Akan tetapi mereka tidak sadar kalau jika ada yang membuntuti mereka. Scene berpindah lagi yang memperlihatkan sang ibu Patricia yang mendapat bingkisan yang berisi sebuah potongan jari. Diduga itu adalah jari milik Charlie. Sementara itu ketika si ibu berada di parkiran mobil, dia dibawa oleh polisi untuk bertemu dengan Inspektur Ernesto untuk menanyakan hilangnya Charlie. Dia dibawa Ernesto di lokasi di mana Charlie hilang. Dan ada sesuatu yang tertutup kain yang tergeletak di sana. Ia mengira itu bangkai Charlie. Dengan cemas Patricia membuka kain itu dan ternyata hanyalah mayat anjing. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan Patricia memutuskan mengubur potongan jari itu dan ia menangis terseduh-seduh karena ulahnya lah orang yang tidak bersalah menjadi korban. Singkat cerita, Raul bersembunyi di dalam mobil Patricia dan mengajaknya ke sebuah tempat. Di sana terdapat laptop dan petunjuk membayar tebusan untuk orang yang telah menculik Victor, anaknya Patricia. Sementara itu di sisi lain polisi sudah memata-matai Patricia dan melaporkan kepada Ernesto setiap saat menjelang penyerahan uang tebusan. Uang 6 juta yang dibawa Patricia dipasang GPS untuk penyerahan tebusan tersebut. Setelah Patricia sudah membawa uang tersebut dan pergi ke sebuah gedung, dengan cerdiknya ia pergi ke toilet seakan-akan dia tahu jika ada yang memata-matai dirinya. Sang polisi yang menjaga di luar merasa aneh karena Patricia belum kunjung keluar dari toilet tersebut. Ketika dilihat dari GPS, uang itu ternyata masih berada di dalam toilet. Dan akhirnya salah satu agen harus turun tangan mengecek toilet tersebut. Akan tetapi Patricia tidak ada di sana dan dia sudah menyamar menjadi wanita lain dan meninggalkan GPS di sana. Patricia lalu membawa koper itu dan masuk ke dalam sebuah mobil. Sesampainya di jembatan layang, dia berganti masuk ke mobil yang berbeda dan membawa sebuah koper untuk mengelabui polisi yang mengintainya. Koper yang berisi uang sesungguhnya ia sembunyikan di mobil pertama tadi yang ditinggalkan di bawah jembatan layang. Dan kemudian diambil dua pria pembunuh Charlie tersebut. Sementara itu Patricia dalam perjalanannya
terus-terusan diintai. Dan ternyata mobil yang Patricia kendarai ada mayat Charlie yang tertutup kain. Patricia pun sangat panik, namun ia harus tetap konsentrasi untuk menemukan jalur petunjuknya agar ia cepat menemukan anaknya Victor yang ditahan oleh pembunuh tersebut. Tibalah Patricia di sebuah gedung kosong dan ia menemukan Victor di gedung tersebut. Sementara kedua pria itu kemudian masuk ke dalam pesawat untuk melakukan perjalanan antar negara. Dan ternyata uang 6 juta yang mereka terima dari Patricia lalu diserahkan kepada Raul. Raul dan keluarganya pun melakukan perjalanan antar negara itu. Tak lama kemudian polisi tiba di mana Patricia berada. Ternyata mayat yang di dalam mobil Patricia adalah bongkahan boneka dan koper kosong. Kemudian dari dalam mobil yang satunya terdengar dering telepon yang berbunyi. Ternyata Raul yang sengaja menelponnya. Dan ketika mobil itu dibuka, ternyata Charlie di dalam mobil tersebut. Ternyata ia masih hidup dan sangat terluka parah. Film ditutup dengan memperlihatkan Patricia yang berteriak meratapi semua yang terjadi. Dan film pun selesai. Film ini menceritakan seorang pengacara licik yang terkena karma akibat perbuatannya di masa lampau. Dari sinilah kita belajar mana yang benar dan mana yang salah, mana orang yang benar-benar insyaf dan mana orang yang tidak benar-benar tobat. Selebihnya kalian yang tentukan sendiri. Oke, itulah alur cerita film kali ini, semoga terhibur dan sampai jumpa.